guys, welcome back to my channel. Ya, di video kali ini gua akan melanjutkan dari video part pertama ya, tentang KineMaster. Nah, sebelum mulai like dan subscribe dulu ya guys, untuk mensupport channel ini ya. Nah, kalau bisa sekalian lonceng juga itu untuk info-info update terbaru gitu ya guys ya. Nah, baiklah, kita langsung mulai saja. Pertama-tama media itu adalah klip ya. Di media ada beberapa macam yang sering kita pakai. Dia contohnya yang satu tetesan air atau kita sebut aja backgroundnya. Yang kedua adalah gambar. Dia ada icon seperti galeri. Yang ketiga itu video. Nah, contoh icon seperti ini ya. Dari tiga macam di atas, fitur-fitur yang tersedia itu berbeda-beda ya. Kita contohkan langsung dari yang tetesan air ini. Fitur yang disediakan tuh ada 6. Ada warna, ada pangkas, klip grafis, filter warna, penyesuaian, dan vignette. Sedangkan kalau yang gambar itu ada 7. Ada pangkas, dan zoom, rotasi, klip grafis, filter warna, penyesuaian, dan vignette. Sedangkan yang video itu lumayan banyak ya, ada 15 fitur ya. Untuk ini gua nggak sebut satu-satu ya, nanti kita langsung praktek aja. Jadi ya teman-teman jangan bingung ya kalau misal fitur-fiturnya ini berbeda-beda. Oh iya guys, misalkan kalian klik ini klipnya, kan ada nih garis-garis kuning. Garis kuning ini kita sebut aja dengan pangkas ya, karena bisa memperpanjang durasi atau memperpendek durasi. Pangkas yang di garis-garis kuning ini enggak hanya pada di media atau klip, sedangkan di musik juga dia bisa pangkas ya, atau misalnya di lapisan dia bisa pangkas juga ya. Kalian tinggal klik aja, lalu tinggal kecilkan atau memperbesar aja. Oke guys, kalau misalkan kalian klik media, folder gambar ini disediakan gratis ya oleh KineMaster, jadi kalian tinggal pilih aja sesuai selera. Sedangkan yang video ini kalian mesti berlangganan dulu supaya bisa download fitur-fitur premium mereka. Sisanya ini adalah gambar-gambar atau video-video yang kalian download, yang kalian simpan di handphone kalian ya. Pertama-tama klik dulu yang icon tetesan air ini ya. Nah, fitur pertama ini adalah warna. Teman-teman bisa memilih warna sesuai keinginan kalian ya. Ini lebih detailnya, misalnya saya mau warna kuning. Nah, yang kedua ini adalah fitur pangkas. Garis merah ini itu disebut dengan playhead ya. Nah, jadi misalkan nih di playhead ini kan di detik 1,333 ya. Nah, jadi misalkan kalian mau pangkas ke kiri playhead, itu maksudnya itu mendelete yang di bagian sebelah kiri dari playheadnya ya. Ini contohnya. Nah, kalian membuang. Begitu juga dengan pangkas ke kanan playhead. Misalkan kalian dari playheadnya di 0,9 detik. Nah, kalian mau menghapus yang bagian kanan ya, kalian tinggal klik aja pangkas ke kanan playhead. Nah, contoh seperti ini ya. Terus kalau yang bagi di playhead itu maksudnya membelah dua. Nih contohnya. Nah, dia membagi dua gini ya guys ya. Lalu yang bagi dan sisipkan bingkai beku. Kita langsung tes ke bagian video aja ya. Misalkan nih di video ini gambarnya ada tangan gini ya guys ya. Nah, kalian klik, kalian pangkas, bagi dan sisipkan bingkai beku. Ketika playheadnya di 12,258 detik, kan ada gambar tangan tuh. Ketika kalian bagi dan sisipkan bingkai beku, dia akan menjadikan ini gambar dan bakal meletak di tengah-tengah. Itu seperti ini ya. Nah, dia bakal menjadikan ini gambar. Nah, ini ada ikon gambarnya.
dan durasi ikon gambar ini pun 4,5 detik. Jadi teman-teman kalau misal mau mengecilkan atau memperpendek durasi, kalian tinggal klik aja, tinggal geser garis kuning ini. Nah, sudah seperti itu. Lalu kita lanjut lagi yang klip grafis. Klip grafis ini kita anggapan aja sebagai animasi ya. Misalkan kalian mau memakai yang ini, Lore Ipsum. Nah, dia kan ada animasi nih. Misalkan kalian mau pakai yang AA aja teksnya. Oke. Ketika kalian udah menyisipkan suatu klip grafis, ikon FX ini akan muncul. Nah, ini guys ya, kita coba play. Nah, contoh seperti ini guys ya. Tapi kalau misalkan kalian mau yang animasinya bagus-bagus, ya seperti biasa ya, kalian mesti berlangganan dulu, karena premium mereka tuh menyuguhkan animasi atau klip grafis itu keren-keren ya. Jadi nggak rugi lah kalau misalkan kalian berlangganan. Lalu kita lanjut lagi yang filter warna. Filter warna ini untuk mengubah warna pada video. Ya ini saya jangan pakai sih, tapi tergantung teman-teman ya mau memakai yang mana. Misal kalau udah pakai oke aja. Kita lanjut lagi yang penyesuaian. Teman-teman pasti familiar ya sama fitur penyesuaian ini. Biasanya sih kalau kayak di kehidupan sehari-hari kita itu sama seperti TV ya, yang TV di rumah kalian, kecerahan atau kontras ya, untuk mengatur-ngatur cahaya kalian tinggal pilih sesuai keinginan kalian ya. Nah, lalu yang Vignette ini ya, nah, kita contohkan ke sini aja. Vignette itu maksudnya adalah menggelapkan gambar atau suatu video, dan dia itu memfokuskan ke tengah-tengah gambar atau video itu. Contoh seperti ini ya. Nah, dia agak menggelapkan dan memfokuskan dia. Oke guys, kita lanjut lagi ke yang ikon gambar. Kita hapus dulu ini ya. Fitur pangkas ini sama seperti sebelumnya, jadi gua skip aja ya. Sedangkan fitur yang pan and zoom ini itu gunanya untuk memperkecil atau memperbesar suatu klip atau video. Cara penggunaannya itu teman-teman sama seperti di handphone kalian ya. Misalkan kalian mau melihat gambar nih, kalian kan mau memperkecil, berarti kan jari kiri kalian dan jari kiri kalian kan geser ke kiri, terus jari kanan kalian geser ke kanan secara bersamaan, itu kan maksudnya memperbesar. Nah, atau begitu juga sebaliknya, itu kan memperkecil. Nah, contoh seperti itu ya guys ya. Di sini cara memperkecil atau memperbesarnya, kalian geser jari kalian itu di menu tampilan ini ya. Nah, misalkan seperti ini kalian otak-atik gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, lalu yang posisi awal. Ketika kalian klik posisi awal atau posisi akhir, dia bakal otomatis menuju ke klik ke paling depan atau ke paling belakang. Nah, itu seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Terus juga misalkan nih, misalkan kalian mau posisi awal video kalian itu gambarnya kecil, lalu menjadi besar di akhir video, kalian tinggal kecilkan aja, misalkan kecilkan. Nah, lalu kalian oke, ya secara otomatis dia akan memulai video itu dari video kecil ke besar. Nah, dia secara otomatis akan seperti ini ya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan posisi awal kalian videonya dari besar banget, di posisi akhirnya dia jadi kecil. Nah, dia secara otomatis akan dari besar ke kecil. Nah, contoh seperti ini ya guys ya. Terus kalau yang tombol sama dengan ini, itu maksudnya menyamakan. Misalkan gini, misalkan kalau posisi awal kalian mau gambarnya seperti ini, dan begitu juga kalian mau sama dengan posisi akhirnya.
Nah, jadi kalian klik. Nah, dia bakal menyamakan antara posisi awal dan posisi akhirnya. Jadi itu ya guys ya. Terus kita lanjut lagi ya, yang rotasi. Ya, teman-teman pasti familiar ya dengan rotasi ya. Itu gunanya untuk memutar. Nah, kita contohkan lagi ya. Misalnya kita hapus aja, kita ambil ulang baru. Ini Ustaznya. Nah, pencerminan ini maksudnya adalah gambar dari sebelah kanan itu bakal berpindah ke sebelah kiri, dia akan terbalik gitu, dia cermin dia. Nah, terus seperti ini ya. Atau misalnya dari bawah ke atas. Nah, itu seperti ini ya. Begitu juga kalau dengan putar ya, dia memutar gambar. Nah, terus seperti ini ya guys ya. Oke, terus kalau yang klip grafis ini kan sama seperti sebelumnya ya, animasi gitu. Nah, terus kalau yang filter warna sama seperti sebelumnya, yang penyesuaian juga sama seperti sebelumnya. Begitu juga dengan vignette ya, itu gua skip juga ya. Lalu kita lanjut lagi ke yang bagian video ya. Ini gua hapus dulu, gua ambil ulang, export. Nah, kita ulangnya video. Pertama kita klik. Kalau yang pangkas ini sama seperti sebelumnya ya, jadi gua skip aja. Kalau pan and zoom ini juga sama aja, sama seperti sebelumnya, gua skip aja. Kalau yang volume ini kan udah gua jelasin di part 1 ya. Nah, ini tombol volumenya. Kalau FX ini kan maksudnya untuk memperkecil atau memperbesar volume ducking. Itu bakal gua jelasin di next video selanjutnya ya. Khusus yang ini gua skip dulu. Terus kalau yang lada ini kan, yang lada suara kan gua udah jelasinnya di part 1 ya. Nah, kita oke, lanjut lagi. Kalau yang klip grafis ini sama seperti sebelumnya, yang seperti di tetesan air atau di gambar ya. Nah, lalu yang fitur kecepatan normal itu kan yang 1 kali ini atau 1 ya. Nah, kalau 4 kali ini lebih cepat, kalau yang 8 kali ini lebih cepat lagi. Nah, misalkan nih video ini kan durasinya 10 detik nih. Nah, dan ini di kecepatan normal ya. Nah, ketika kalian lambatkan jadi 0,5 detik, kalian geser aja, maka durasi dari video atau gambar itu akan menambah ya, tuh jadi 21 detik. Begitu juga kalau misalnya kalian mempercepat suatu video, maka durasi itu akan semakin pendek. Nah, ini contohnya 7 detik ini ya. Nah, misalkan kalian mau yang langsung mempercepat otomatis yang kali 4, kalian tinggal klik aja tombol ini, atau kali 8. Nah, seperti ini contohnya guys ya. Nah, lalu yang audio dibisukan itu sama dengan di mute ya, atau dimatikan suaranya. Misalkan di video ini ada suara, kalian tinggal klik aja, nanti bakal muncul ikon volumenya dimatikan. Nah, itu kegunaan audio dibisukan ya. Terus kalau yang pertahankan nada, misalkan nih kalian kan kalau misalnya memperlambat suatu video, itu suaranya itu bakal berubah dari suara aslinya. Kalau 0,5 itu dia suaranya bakal menjadi berat. Sedangkan kalau misalkan kalian mempercepat suatu video, maka suara aslinya itu bakal berubah jadi kencang gitu, jadi melengking gitu suaranya. Nah, jadi cara untuk supaya dia memakai suara normal di kecepatan 1 ini kan normal tuh suara kita ya. Nah, misalkan kalian memperlambat suatu video dan suaranya itu mau suara asli kita, maka kalian tinggal klik pertahankan nada aja. Itu contohnya guys ya. Nah, kita lanjut lagi ya ke fitur membalik. Fitur membalik ini maksudnya misalkan nih
klip kalian itu urutannya dari A ke Z. Nah, ketika kalian klik membalik, maka KineMaster akan memproses dari Z ke A, atau dari yang paling belakang video dipindahkan ke paling depan video. Kita langsung contohkan aja ya, yang gampang gitu ya videonya, misalnya ini. Nah, ini kan dari masukan kaset ke layar nih. Nah, ketika kalian klik membalik, dia bakal memproses dari belakang ke paling depan. Udah seperti ini ya. Oke, membalik selesai. Nah, kalian klik play, dia dari paling belakang klip sampai ke paling depan. Nah, itulah gunanya membalik. Ketika kalian sudah klik membalik, nanti KineMaster ini bakal membuat secara otomatis satu folder. Nah, dia nama foldernya itu reverse. Di sini yang video yang sudah kalian klik membalik tadi ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Kalau yang putar dan cermin kan sudah sama seperti sebelumnya ya, gua skip aja. Kalau yang filter warna sama seperti sebelumnya, gua skip juga. Begitu juga dengan penyesuaian. Kalau yang equalizer ini kan sama seperti video di part pertama gua ya. Nah, ini kalian tinggal pilih aja sesuai dengan selera kalian, mau bass atau mau apa, terserah aja ya. Terus kalau misalnya yang untuk suara ini, gua bakal menjelaskannya di next video ya, karena ini lumayan panjang juga. Terus kalau yang berkumandang juga sama seperti di part 1 ya, kalian tinggal pilih aja yang mana sesuai selera. Kalau yang berkumandang ini sama juga, maksudnya yang pengubah suara itu sama dengan video part 1 ya, gua udah jelasin juga ya. Ini untuk mengubah suara di video kalian, gua skip aja. Begitu juga dengan Vignette, gua skip juga ya karena udah gua jelasin. Kita lanjut lagi yang extra audio ini ya. Ini maksudnya seperti ini, misalkan nih di video atau di klip kalian ini ada suara atau ada musik atau ada lagu gitu ya. Nah, kalian ingin mengeluarkan suaranya ya, kalian tinggal extra audio aja. Nah, sudah seperti ini ya, tetapi tidak menghilangkan audio yang ada di klip aslinya ya. Dia dapat dibilang seperti mengcopy aja sih sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke transisi ya. Transisi itu hanya ada di media atau di klip. Transisi muncul kalau misal teman-teman menambah lebih dari satu klip. Contoh seperti ini ya. Nah, ini kan ada 2 klip nih. Nah, yang maksudnya transisi itu adalah tombol tambah ini. Ya, sebenarnya kita anggap aja sebagai pembatas ya antara beberapa klip ya. Nah, cara memakai transisi, kalian tinggal klik tombol tambah, lalu pilih efek-efeknya yang ingin kalian pakai ya. Misalkan kita mau pakai yang ini. Nah, kalau yang 0,51 atau 1,5 ini waktu durasi transisinya ya. Ya, kalian tinggal atur aja mau seberapa lama. Sekarang mau agak cepat, nah jadi agak cepat, atau mau agak lama 10 detik. Nah, contoh seperti itu guys ya. Nah, khusus yang media ini kan sudah selesai nih. Kalau yang fitur lapisan ini, gua tutorialnya di next video aja ya, karena menjelaskan media ini aja udah lama banget nih guys ya. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Nah, semoga dengan video yang gua share ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ya.